Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nihayatul Ayun dari kelas MPI 2C. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Secara umum, hakikat ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang membentuk pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur, diorganisir, dan dijalankan. Ideologi mempengaruhi cara kita memahami dan memecahkan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Mereka juga membentuk dasar untuk kebijakan publik, struktur pemerintahan, dan tatanan sosial. Ideologi juga mencerminkan aspirasi, tujuan, dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu kelompok atau negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ideologi secara umum. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Prinsip yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Prinsip kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat. Yang keempat, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Selanjutnya, peran ideologi dalam suatu negara. Yang pertama, pembentukan identitas negara. Ideologi membantu membentuk identitas suatu negara dengan menetapkan nilai-nilai, simbol, dan cerita-cerita bersama yang menghubungkan warga negara dengan sejarah, budaya, dan masa depannya. Yang kedua, pengaturan sistem politik. Ideologi mempengaruhi struktur dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik suatu negara seperti pemilihan umum, pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Ideologi juga mempengaruhi arah kebijakan ekonomi suatu negara. Misalnya, apakah lebih condong ke arah kapitalisme, sosialisme, atau campuran. Yang keempat, pendidikan dan budaya. Ideologi juga turut membentuk kurikulum pendidikan dan kebijakan budaya, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan pada generasi muda dan dukungan terhadap seni, sastra, dan warisan budaya. Yang terakhir, pola pikir dan sikap sosial. Ideologi dapat membentuk pola pikir masyarakat serta sikap sosial terhadap isu-isu tertentu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lainnya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai dasar negara. Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan bagi perilaku warga negara dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. Yang ketiga, sebagai jati diri bangsa. Pancasila memiliki urgensi untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional. Pancasila juga menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, sebagai perekat bangsa. Pancasila memiliki urgensi untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila juga menjadi penangkal terhadap ancaman disintegrasi, radikalisme, terorisme, dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Selanjutnya, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Yang pertama, ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme.
Pancasila menekankan pada nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan liberalisme di sisi lain menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas. Hal ini berbeda dengan Pancasila yang lebih menekankan pada keselarasan sosial dan keadilan. Yang kedua, ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Pancasila menegaskan nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan komunisme pada dasarnya menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial. Ini bertentangan dengan Pancasila yang mempertahankan konsep ketuhanan dan persatuan Indonesia. Yang ketiga, ideologi Pancasila dengan ideologi sekulerisme. Pancasila mencangkup nilai-nilai agama seperti ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga memberikan ruang bagi pluralitas agama dan keyakinan. Sedangkan sekulerisme menekankan pemisahan agama dari urusan negara. Pancasila menunjukkan komitmen pada prinsip ini dengan menjamin kebebasan beragama, tetapi tetap memasukkan aspek spiritual dalam kerangka ideologinya. Yang keempat, ideologi Pancasila dengan ideologi keagamaan. Pancasila mengakui keberagaman agama dan keyakinan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menegaskan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ideologi keagamaan seperti Islamisme atau fundamentalisme agama lainnya cenderung menekankan pada dominasi agama tertentu dalam ranah politik dan sosial. Pancasila sementara mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat, juga menjamin kebebasan beragama dan menjaga prinsip negara yang beragama namun tidak didasarkan pada suatu agama tertentu. Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia memiliki keunikan dalam menggabungkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip sosial, politik, dan budaya yang berbeda dalam suatu kerangka yang koheren. Ini membedakannya dari ideologi lainnya yang mungkin lebih menekankan pada satu aspek tertentu dari kehidupan sosial atau politik. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.